40 hari adalah bagian dari ritualitas pembentukan karakter. Setelah ini kita menghadapi sebuah kehidupan yang sangat kompleks, problematika yang sangat kompleks, tentunya butuh keseimbangan, Bu ya. 40 hari ibarat HP kita dicas, setelah itu baterainya, HP-nya dipakai, otomatis kan tidak semuanya akan bertahan lama, karena akan ketemu lagi di kholwat tahun yang akan datang. Pertama itu, sehingga kita membutuhkan arahan dan pencerahan dari Buya. Kebiasaan-kebiasaan apa aja, riadoh-riadoh apa aja yang harus kita persiapkan selama menjelang 1 tahun yang akan datang. Karena ketika dentuman kholwat ini kita lakukan dengan sempurna, tidak menutup kemudian kita menjadi orang yang bisa menembus ruang dan waktu. Fakta sejarah mengatakan bahwa banyak orang-orang yang diberi karunia melampaui ruang dan waktu, karyanya juga bisa menembus ruang dan waktu, bahkan rasanya bisa mengetahui waktu yang akan datang. Sehingga saya pernah baca beberapa referensi, ada orang-orang yang mengetahui ruang yang akan datang dan dia tidak kaget ketika ruang yang akan datang mewujud pada dirinya. Tentunya seperti itu, sehingga timbullah yang namanya rasa syukur terhadap kondisi yang ada dan rasa syukur terhadap kondisi yang akan datang, karena dia melampaui zaman tadi. Nah, untuk melampaui zaman dan ruang dan waktu, kita mohon pencerahan dari Buya. 1 tahun yang akan datang akan kita hadapi dan bertemu kembali dengan kholwat yang akan datang. Tentunya kebiasaan-kebiasaan apa aja yang harus kita lakukan, Buya? Modal-modal apa aja yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang melampaui ruang dan waktu. Mungkin itu aja, Buya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gini, bahasa Indonesia ini repot sebetulnya. Tadi berulang-ulang mengatakan zaman. Dalam bahasa Arab itu beda antara zamanun dengan zamanun. Ada yang zamanun pakai alif, zamanun, ada zamanun. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau zaman itu waktu maksudnya, itu adalah berkaitan dengan ukuran space, ukuran jarak yang dibuat oleh manusia berdasarkan ada benda yang bergerak. Artinya zaman itu kalau dikaitkan dengan matahari, itu 1 bulan itu 30 atau 31 hari. Kalau dikaitkannya kita mengamatinya yang bergerak itu bulan, maka sebulan itu 29 atau 30 hari. Ketika bumi ini tidak berotasi, maka zamanun itu menjadi hilang. Kalau matahari tidak bergerak, ada besok nggak kira-kira? Itu adalah zaman, itu adalah batasan waktu yang kita buat secara artifisial, bahwa ketika bumi ini menghadap matahari disebut siang, ketika permukaan bumi ini membelakangi matahari disebut malam. Jadi itulah sebabnya Allah mengatakan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Kami masukkan siang ke dalam malam, kita masukkan malam ke dalam siang. Karena ketika bola itu berputar dari sumber cahaya, maka yang menghadap namanya siang. Ketika berputar, maka yang siang masuk ke dalam malam, yang malamnya masuk ke dalam siang. Itulah yang terjadi. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Nah, ketika tidak berputar, maka yang enggak ada siang, enggak ada malam. Yang enggak ada yang ya sama stagnan. Itulah kondisi semacam itulah nanti di sorga itu. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada yang bergerak. Ngitungnya pakai apa ya, tidak ada hitungannya. Itulah namanya abadal abidin, itu namanya keabadian ketika tidak ada yang bergerak.
Kira-kira seperti itulah kira-kira. Nah kalau zamanun nggak ada alifnya, itu ada al-syu'ur al-ihsas bi wujudi zaman, perasaan kita yang merasakan bahwa kita melangkah bergerak, karena dimensi waktu hanya satu, dari belakang ke depan, bukan dimensi materi benda. Itu ada ruang dan ukuran itu panjang, lebar dan tinggi, itu volume. Tapi kalau volume waktu nggak ada, hanya satu arah dari belakang ke depan. Yang sudah lewat namanya masa lalu, yang sedang di jalan namanya sekarang, yang belum namanya masa depan atau besok, seperti itu. Nah kita ini, yang relativitas waktu itu kedua-duanya ada relativitasnya, tetapi akurasi yang sangat tinggi, bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, bulan mengorbit sekitar bumi, itu dari sejak 14 miliar tahun yang lalu sampai sekarang itu baru tercatat ada keterlambatan 1 detik kuantum yang baru kita selesaikan 4 tahun yang lalu. Itu 1 detik loh. 1 detik itu bisa berbahaya. Anda bisa transfer uang, pada detik itu akan terjadi keterlambatan sehingga tidak terdata. Jadi bayangkan kayak apa akurasinya, 1 detik dalam 14 miliar. Sekalipun 1 detik tetap masuk dalam wilayah relativitas, artinya tidak pernah ada yang tetap itu. Nah zaman yang kita rasakan ini lebih relatif lagi. Dalam 1 hari perjalanan waktu yang kita rasakan ini bisa cepat bisa lambat. Kalau kita sedang senang berjalan cepat, kalau kita sedang susah pengantin baru cepat. Gitu. Tapi kalau ditinggal istri sehari lama banget itu. Nah itu, jadi itulah sebetulnya dua-duanya adalah menjadi tolak ukur. Makanya ketika Al-Quran mengatakan di situ, kam labithtu ma'adadasinana qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Padahal kita hidup sekian puluh tahun, tetapi ketika ditanya kayak baru 1 hari atau setengah hari kok. Itu yang kita rasakan. Jadi wa ma amr sa'ati illa kalamhil basar. Ya, masa kiamat itu enggak akan lama kok, sekejap mata. Wa ma yanzuruna illa sahatan wahida. Hanya menunggu 1 jeritan selesai semuanya kok. Nah, itulah makanya ketika kita itu berpegang pada waktu yang kita miliki, disitulah kita masuk dalam relativitas waktu, sehingga hasil karya kita akan menjadi sepadan. Kerja semalam sama dengan 1000 tahun. Seperti bulan Ramadan itu khairum min alfi syahr. Jadi kualitasnya akan berbeda. Itulah relativitasnya. Jadi tetapi kita tidak usah punya ingin bisa keluar waktu, sudah nyaman bersama waktu ini aja loh, kok enak semacam itu. Yang penting yang penting waktu itu kita nikmati dengan baik. Itu saja kok persoalannya. Jadi ya tidak ada hal yang hebat bagi saya apakah Nabi Sulaiman bisa mengangkat istana Balkis sekejap mata, itu apakah hebat? Bagi saya memang nggak ada yang hebat, karena saya mengerti kehebatan Tuhan. Selain Tuhan nggak ada yang hebat kok. Terima kasih. Ya. Baik. Tapi ini ada satu pertanyaan tadi Bu ya, yang belum terjawab mungkin, kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan untuk menatap masa depan yang mungkin lebih kompleks ya. Ya, oke. Sekarang begini, dari mana asalnya? Begini. Semua itu berasal dari konsep yang ada di dalam imajinasi kita. Apapun yang terjadi di dunia ini berawal dari konsep dulu, dalam imajinasi kita. Manusia imajinasi. Kalau Tuhan namanya qada ya. Kita berimajinasi bahwa sebelum kita dulu melihat ada
hotel di mana di Cirebon yang paling tinggi itu namanya, yang paling tinggi Di Avita. Hotel Avita sekarang kita melihatkan ya. sebelum dia menjadi bangunan yang real, menjadi bentuk materi yang bisa kita lihat, itu sudah dibentuk dulu, sudah dicipta dulu dalam imajinasi sang arsitek. Ya. Sudah ada dalam pikirannya. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk. Pertama-tama prosesnya dalam imajinasi dulu. Nah, oleh karena dia arsitek itu sudah berpengalaman panjang, maka bentuk hotel dalam imajinasi dengan kenyataannya itu sama. Berbeda dengan saya ngarang bikin pondok, karena saya bukan arsitek. Seringkali di tengah perjalanan begitu jadi krok, pintunya kok aneh sih, dirubah geser kan gitu. Kadang-kadang keramiknya diganti lagi keramik yang baru, karena imajinasi saya tidak sempurna. Maka oleh karena itu untuk menatap masa depan, coba pertama kali bentuklah, gambarlah imajinasi yang jelas. Artinya kamu mau apa sebetulnya. Kadang-kadang tidak terbentuk karena kamu tidak mampu berimajinasi secara akurat tinggi. Itu saja persoalannya. Nah, kalau kamu keinginannya tidak jelas, bagaimana Allah mengabulkannya? Lah iya dong. Itu ditambah lagi kadang-kadang yang engkau maui itu betulnya bukan kemauan kamu, kemauan orang lain. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita lakukan, ternyata kita hanya melakukan keinginan orang lain. Apa keinginanmu nggak jelas. Betul nggak? Nah itu makanya. Nah setelah dalam imajinasi lalu digambar, atau ide-ide besar itu kita komunikasikan dalam imajinasi lalu dikatakan. Nah setelah dikatakan lalu dilakukan. Setelah dilakukan, ketika berulang-ulang, itulah namanya adat kebiasaan. Ketika digambarkan lalu dibangun, itu namanya bangunan. Jadi sesungguhnya ketika Allah itu sendiri, alam semesta ini adalah karena dikatakan oleh Allah. Menjadi kenyataan karena dikatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula. Tinggal dikatakan oleh Allah, maka kun, terjadilah begitu. Jadi yang penting konsepnya benar dulu. Kamu maunya apa sebetulnya? Oke. Nah nanti ketika kata-kata itu diucapkan oleh orang yang menjadi tokoh masyarakat, menjadi panutan atau disebut dengan stakeholder. Nah kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh tokoh itulah, itu namanya menjadi peribahasa atau petatah petitih. Iya kan? Asal hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kalau ada orang punya maksud tujuan di balik sesuatu, namanya ada udang di balik. Itu kalimat itu dulunya diucapkan oleh tokoh masyarakat menjadi peribahasa. Saya kira kita mesti paham itu. Paham sekarang ya. Nah, mungkin saja nanti ketika saya jadi tokoh di sini, ucapan saya menjadi peribahasa. Ya, apakah itu seorang penyanyi, apakah seorang ulama. Nah, sekarang kata-kata ebit menjadi menjadi peribahasa ketika kita tidak bisa menjawab, ujung-ujungnya silakan bertanya kepada rumput yang